Di altar, Alira berdiri berseri-seri dengan gaun pengantin putihnya. Lautan wajah tersenyum mengelilinginya. Raka berdiri di samping Alira. Ekspresinya dingin dan jauh. Sangat berbeda dengan suasana yang gembira. Alira merasa seolah-olah dia tenggelam di depan mata. Dia menatap ke kejauhan, menahan air mata saat beban realitasnya menghantamnya. Selama sesi foto, Raka berbisik tanpa emosi. Lihat ke depan. Alira nyaris menahan air mata, terus melihat lurus ke depan. Di ruang tamu villa mewah yang megah, namun suram, Alira duduk berselimut kesendirian. Lampu kristal memancarkan bayangan panjang yang menari bersama keputusasaannya. Ares berdiri menjaga di dekat pintu. Seorang penjaga diam di ruang yang dingin. Kehadirannya sebagai pengingat keras akan isolasi Alira. Alira memecah keheningan, suaranya menggema kegelisahan batinnya. Apakah kamu tahu rasanya hidup serumah dengan seseorang yang tidak mencintaimu? Ares menjawab dengan satu kata, ya. Sebuah alam semesta berisi rasa sakit yang sama bergema dalam singkatnya. Lampu kristal redup menonjolkan kekosongan ruangan yang luas, mencerminkan kesedihan di hati Alira. Ares tetap menjadi sosok yang teguh, kewaspadaannya yang sunyi menjadi bukti dari pemahaman yang tak terucapkan dan beban kesedihan yang sama. Di jantung taman, Alira duduk dengan tenang di bangku, asyik dengan bukunya, tidak menyadari penjaga diam yang mengawasinya. Ares berdiri dengan waspada di dekatnya. Tatapannya terus menyapu sekeliling. Janji perlindungan yang sunyi. Sambil menghela napas, Alira menutup bukunya. Pikirannya melayang ke arah kesadaran akan kehadiran Ares yang tak tergoyahkan. Dia mengamati Ares. Sekarang melihat bukan hanya seorang pengawal, tetapi satu-satunya orang yang benar-benar peduli pergeseran mendalam dalam pemahamannya. Senyum tipis menghiasi bibir Alira. Secercah harapan menyala di dalam dirinya, menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dan kebahagiaan. Di bawah sorotan lampu yang berkilauan, aku berdiri di samping Raka Dirgantara. Senyumku adalah topeng di tengah lautan gaun mewah. Kamera berkedip dan wartawan bersorak, mengabadikan fasad kebahagiaan pernikahan kita. Namun di dalam, kehampaan bergema. Raka Dirgantara berbagi tawa dengan tamu wanita. Perhatiannya beralih dariku. Kehampaan semakin dalam. Gala terus berlanjut, tetapi senyumku sedikit goyah, memperlihatkan sekilas kesepian di bawahnya. Di kamar tidur mewah, aku duduk sendirian di ranjang. Air mata mengalir di wajahku saat beban penjara mewah itu membebani diriku. Aku menendang tumitku. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Gaunku terasa seperti belenggu. Ares muncul di ambang pintu. Sosok dia memegang segelas air. Tatapannya yang penuh perhatian menembus keputusasaanku. Kehadirannya yang tenang menyelimutiku. Sebuah gelombang yang menenangkan dalam badai emosiku. Di balkon, bermandikan cahaya yang memudar. Aku duduk, tenggelam dalam belayan lembut angin malam. Ares berdiri diam di sudut. Seorang penjaga yang tabah melawan matahari terbenam yang cerah. Pertanyaan lembut, aku menembus keheningan. Apakah kamu bahagia? Ares merespons dengan sikap acuh, tak acuh, yang mengerikan. Kebahagiaan itu relatif, Bu. Saya tidak pernah mencarinya. Hujan menghantam jendela, mengaburkan lampu kota saat Alira duduk di tepi tempat tidurnya, tenggelam dalam ponselnya. Kamar tidur mewah terasa dingin, terlepas dari kemewahannya. Ares berdiri berjaga di luar, seorang penjaga yang diam. Alira membuka pintu, mengintip keluar. Kamu tidak lelah? Dia bertanya. Suaranya lembut. Ares menjawab dengan tenang. Saya baik-baik saja. Alira bertemu dengan seorang kenalan lama, seorang jurnalis gosip, di sebuah restoran. Aku butuh informasi tentang Raka Dirgantara. Desak Alira. Suaranya tegang karena mendesak. Wartawan itu ragu-ragu. Sedikit hati-hati di matanya. Apakah kamu yakin ingin tahu? Aku nggak mau dibohongi lagi. Alira menyatakan. Suaranya sedikit gemetar. Di bawah langit cerah, hati Alira berat saat dia duduk bersama Ares di halaman belakang. Alira memecah keheningan. Suaranya syarat kesedihan.
Aku tahu siapa Raka sebenarnya. Ares menanggapi dengan jarak yang hormat. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tugas saya hanya menjaga. Perubahan halus dalam koneksi seperti yang ditegaskan Alira. Jangan panggil aku Ibu. Panggil aku Alira. Saat matahari terbit di atas bukit, sebuah mobil hitam melaju di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Saya duduk diam, menatap jalan. Pemandangan kabur berlalu. Ares menyetir. Wajahnya tenang saat ia menavigasi tikungan. Angin berdesir masuk, membawa aroma embun pagi dan tanah. Di mana saja, asalkan bukan di sini. Saya ingat pernah berkata, sebuah bisikan yang hilang tertiup angin. Cahaya sore keemasan menyelimuti rumah kayu sederhana. Tempat pelindungan yang tenang terletak di tepi Bandung. Ares mengurus kebun kecil. Gerakannya lembut dan terencana. Saya mengamati dari beranda. Keheningan di antara kami adalah pemahaman yang nyaman. Di halaman belakang, tanaman cabai dan tomat tumbuh subur. Matahari menciptakan bayangan panjang. Saat saya mulai memasak, aroma yang familiar memenuhi udara. Ares, panggilku pelan, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaanku. Di kantor KUA, siang, dengan kebaya putih sederhana, berdiri di seberang Ares. Kedua sosok itu mencolok di tengah latar belakang yang biasa. Ares mengenakan batik bersih dan peci hitam, mencerminkan kesungguhannya. Keheningan mereka syarat dengan janji yang tak terucap. Dua saksi mata yang tidak dikenal melihat saat siang mengingat apa yang telah mereka lalui bersama. Dan menyatakan, aku mau pilih kamu. Di lubuk hati saat itu, sebuah janji terucap. Lahir bukan dari kewajiban, melainkan dari cinta yang telah mekar dalam kesunyian. Di bawah malam Bandung, Alira dan Ares berbagi momen tenang di teras. Udara dingin menyelimuti mereka. Ares mendekat, telinganya menempel lembut ke perut Alira, mendengarkan dengan saksama. Ares mendongak, senyum lembut tersungging di wajahnya. Dia bergerak. Alira tersenyum, matanya memantulkan kegembiraan murni saat dia menggenggam tangan Ares erat-erat. Harmoni damai jangkrik dan angin malam yang lembut melengkapi pemandangan tenang mereka. Hujan menghantam jendela saat Alira duduk asyik dengan bukunya, tidak menyadari badai yang akan datang. Serangkaian ketukan keras memecah ketenangan saat pintu depan bergema dengan kekuatan yang memaksa. Alira membuka pintu untuk memperlihatkan Raka, basah kuyup dan intens. Matanya menembus melalui fasad badai. Satu kata Raka membelah deru badai. Alira. Ares tiba di rumah, melihat Raka di pintu. Ares bergegas menuju Alira, secara naluriah melindunginya dari Raka. Alira menggenggam tangan Ares erat-erat, mencari kepastian. Ares menghadapi Raka dengan tekad dingin. Silakan pergi, Pak. Suara Raka bergema dengan penerimaan pahit. Ya. Dan dia satu-satunya pilihan yang kuambil dengan sadar. Jangan pikir kamu bisa hidup tenang setelah ini. Alira tersentak bangun, tersengal-sengal mencari udara. Sisa-sisa mimpi buruk melekat padanya. Ares berbaring di sampingnya, mengulurkan tangan. Sentuhannya adalah janji diam-diam tentang keamanan dan kehangatan. Tangan mereka bersentuhan, pertukaran kenyamanan tanpa kata di kegelapan malam. Sebuah bayangan sekilas muncul. Alira mengenakan gaun pengantin. Sebuah kontrak tergenggam di tangannya yang gemetar. Pengingat jelas akan utang ayahnya. Di taman, Alira duduk sendirian di bangku, secangkir susu di tangannya, terbungkus jaket hangat di dekatnya. Ares menyapu dedaunan yang berguguran. Suaranya berbisik lembut di udara pagi. Ares berhenti menyapu dan duduk di samping Alira, menciptakan momen persahabatan yang tenang. Alira memecah keheningan. Aku sering berpikir, mungkin ini semua salahku. Di dalam kamar rumah sakit yang steril, Alira menggeliat kesakitan. Wajahnya meringis kesakitan saat ia melahirkan bayinya. Ares menggenggam tangan Alira. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan dukungan saat dia membisikkan semangat, kamu bisa. Ruangan dipenuhi dengan suara tangisan bayi yang baru lahir. Sebuah simfoni kehidupan baru di tengah lingkungan yang steril. Alira menatap putri barunya,
Wajahnya melembut dengan cinta saat dia berbisik. Namanya Rania. Cahaya pagi mengalir ke dalam rumah sederhana, menerangi ruangan tempat tangisan bayi yang baru lahir bergema. Sang ibu mengayun Rania, tatapannya dipenuhi cinta dan kelelahan saat dia melihat bayi itu. Ares masuk. Senyum lembutnya mencerminkan janji lembut fajar. Dia mendekati istrinya, menyegel ikatan mereka dengan ciuman lembut di dahinya. Suara Ares memenuhi ruangan dengan kegembiraan sederhana. Pagi ini terasa berbeda. Saat senja tiba, Ares menggendong Rania yang sedang tidur. Ibu mereka mengawasi mereka dari beranda. Ares memecah keheningan yang nyaman. Sebuah pengakuan keluar dari bibirnya. Dulu aku tidak punya mimpi. Dia menoleh pada ibunya, mengungkapkan kerentanan yang dulu dia sembunyikan. Aku hanya bekerja untuk bertahan hidup. Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku mulai ingin memiliki kehidupan. Ibu dengan lembut meyakinkannya. Sentuhannya dipenuhi dengan cinta. Kamu sudah punya satu. Ares berbalik. Wajahnya kini dihiasi dengan senyum tulus dan tanpa beban. Dalam keheningan malam, Ibu Rania duduk di mejanya, mencurahkan pikirannya ke dalam sebuah buku harian. Malam masih hening saat Ibu Rania menutup buku hariannya. Rahasianya kini tersimpan aman. Dia dengan lembut mendekati box bayi Rania, tempat putrinya tidur nyenyak, tidak menyadari kerasnya dunia. Ibu Rania membungkuk di atas box bayi, menyelimuti Rania dalam pelukan pelindung. Ares mendekat. Kehadirannya melengkapi lingkaran cinta dan perlindungan di sekitar Ibu Rania dan anak mereka. Dalam keheningan, ketiganya berpelukan. Janji cinta dan persatuan yang dia mengikat mereka bersama melawan dunia. Di pagi yang tenang, Rania berlari cepat menyusuri koridor. Ledakan energi murni yang tak terbendung. Tatapan penuh kasih mengikutinya kemanapun dia pergi. Dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Ares keluar dari ruangan. Senyumnya mencerminkan ketenangan pagi. Bunda, Bunda bangun. Burungnya udah nyanyi. Rania's voice echoes, a sweet symphony awakening the house. Pagi hari terbentang. Potret kebahagiaan rumah tangga memancarkan kedamaian dan kepuasan. Rumah itu terbangun dengan suara kehidupan. Sebuah simfoni sukacita dan cinta. Tenggelam dalam pikiran, aku duduk di depan layar yang bersinar. Kantor memudar saat kenangan kelam muncul. Saya mencoba menyalurkan rasa sakit menjadi pesan kekuatan, bertekad untuk menunjukkan kepada wanita bahwa mereka dapat memilih. Kata-kata mulai mengalir. Setiap kalimat adalah langkah menuju pemberdayaan. Saya ingin menginspirasi wanita lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Saya ingin menyampaikan, wanita bisa memilih. Di bawah langit bertabur bintang. Ketiga, sosok itu duduk dalam keheningan yang nyaman di teras. Sebuah melodi lembut melayang di udara malam, menjalin melalui keheningan mereka bersama. Aku memandang Rania dan Ares. Kebahagiaan yang mendalam berkembang di dalam diriku. Bisikan lembut keluar dari bibirku. Aku bahagia. Kesadaran muncul. Bukan karena dunia memberikannya, tetapi karena saya memilihnya.